sukses, maka setelahnya akan mudah. Fawamal lam yanju, kalau dia nggak sukses, nggak selamat di alam kubur, fama badahu asyaddu minhu. Nah, kesononya lebih berat juga. Jadi kata Rasul, alam kubur itu terminal pertama yang menentukan kalau di kuburnya kita selamat, kesononya ringan. Kalau di kuburnya kita nggak selamat, kesononya lebih berat. Apakah di alam kubur semua dapat siksa? Dapat. Yang beda volumenya. Ada sahabat Pak namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat yang paling banyak ikut perang. Beliau meninggal di medan perang. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal di medan perang, itu arasnya Allah berguncang, bergerak. Lalu pintu 7 lapis langit terbuka. Lalu yang ketiga, disaksikan 70.000 malaikat. Itu saking istimewanya. Bayangin aras itu berguncang. Dalam hadis, ciptaan Allah yang paling besar itu apa Pak? Ciptaan Allah paling besar menurut kita apa? Langit, bumi. Langit bumi Allah ciptakan 7 lapis langit kan, sabun. Makanya Allah ciptakan langit, bumi 7. Pintu neraka ada 7. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Merdeka Indonesia tanggal 17. Tapi cocok-cocokin aja deh. Makanya orang Indonesia sama angka 7 paling resep. Termasuk majelis tahlil, kenapa sampai 7 malam? Itu dari situ. Angka 7 itu dalam Islam punya filosofi. Nah, Sa'ad bin Mu'az aja yang segitu, aras itu ternyata lebih besar dari langit dan bumi. Ciptaan Allah paling besar itu aras. Di atas langit dan bumi itu ada air, ya disebut di surah Hud itu. Jadi di atas itu juga ada laut. Baru di atasnya paling atas aras. Jarak bumi ke langit 7 lapis langit itu totalnya 3.500 tahun. Bisa kebayang lamanya. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, bayangkan saking istimewanya aras Allah itu berguncang, 7 pintu lapis langit terbuka, disaksikan 70.000 malaikat. Segitupun Sa'ad bin Mu'az diriwayatkan ketika masuk kubur masih kehimpit kubur. Tapi bedanya apa? Begitu kehimpit langsung dilapangkan kuburnya. Oh, bedanya volumenya doang yang beda Pak. Maka kita doa tuh Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jalil jannata masahu, salah satunya wa wasik madkho lahu, luaskan kuburnya almarhum. Saat aja yang begitu masih kehimpit sekali langsung dilapangkan. Gimana kita yang dihimpit gitu-gitu tuh terus muter-muter, nah bayangin dah tuh. Makanya kita doanya lapangkan kubur kita. Nah, begitu masuk kubur, maka apakah? Nah, ini pertanyaannya. Kalau ditanya kita semua bapak-bapak maunya masuk surga apa neraka? Surga pasti ya. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira Pak. Ini jawabannya kira-kira aja dulu. Nggak apa-apa kalau kira-kira mah. Kita bisa tahu nanti di surga apa di neraka itu pas kapan? Pas meninggal. Di dunia udah bisa tahu? Lagu bener orang udah tahu ini di surga ini kayaknya roman ini. Pede amat lagi. Ya. Pas kapan kira-kira? Pas kiamat. Ternyata kata Al-Quran surah 40 ayat 46, surah 40 itu surah Ghafir. Disebutkan di situ an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-nar, neraka itu ya. An-nar itu bahasa Arabnya api. Kenapa jadi neraka? Karena umumnya bahan siksaan, bahan bakar di neraka itu api. Tapi nggak semua Pak. Di neraka ada bahan siksaan yang bukan api. Namanya zamharirah. Zamharir. Zamharir itu dingin yang menyengat tubuh. Jangan bayangin dinginnya kayak di dunia. Ini kita angin dari kemarin
lumayan dingin kan, ini belum seberapa. Zamharir itu dinginnya sampai ngancurin tubuh. Itu ada yang disiksanya dengan zamharir. Jadi nggak semuanya api, tapi umumnya mayoritas bahan siksa neraka api, maka disebut an-nar. Nah, kata surah Ghafir ayat 46, neraka itu yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepada orang-orang yang jenazah di dalam kubur, guduwa wa asyiya, pagi dan petang. Jadi diperlihatkan kapan, Pak? Tiap pagi dan petang, bukan pagi sore. Kalau pagi sore restoran, cuma makan padang itu. Jadi pagi dan petang itu ditunjukkan. Jadi logikanya kapan kita itu udah bisa tahu kira-kira ntar di surga atau di neraka? Ternyata pas di awwala manzilin tadi tuh, tempat singgah pertama di alam kubur. Maka diperjelas lagi di hadis lain. Fa'in min ahlil jannah fa ahlil jannah. Kalau dia ahli surga, maka yang diperlihatkan di alam kubur itu ya surga. Kalau yang diperlihatkan famin ahli nar, yang diperlihatkan neraka, maka kemungkinan besar famin ahli nar. Jadi kita sudah bisa tahu posisi kita di mana nanti ketika sudah masuk alam kubur. Jadi kalau Bapak mau tahu duluan, ya masuk dulu dah. Udah kelihatan tuh, kasih lihat. Nah, ternyata orang tua kita Pak yang sudah mendahului kita, makanya disebut barzakh, pemisah. Tapi jangan dikira walaupun misah alam, kita masih nggak bisa berhubungan. Majelis seperti ini, doa, zikir, sholawat, kita hadiahkan ke almarhumah karena kita masih nyambung. Yakin Pak, masih nyambung. Orang Quran aja doanya kan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina allazina sabaquna, dan ampuni dosa saudara-saudara kami yang udah lalu. Berarti doanya nyampe nggak? Nyampe. Jangan nanya lagi nyampe apakah kagak. Sebab ini fenomena sekarang Pak ya. Orang yang bukan membid'ahkan, maksudnya mempermasalahkan doa-doa seperti ini, sekarang lebih banyak ngambil pendapat dari imam yang mendalilkan ini. Maksudnya begini, sekarang orang begini, orang baca Quran buat orang mati itu nggak sampai. Apa pendapatnya? Gini, Imam Syafi'i pendapatnya di tafsir Ibnu Katsir mengatakan begitu. Nah, padahal umumnya kan yang melakukan itu kita mazhab Syafi'i kan. Nah, sekarang orang begitu Pak. Biar kita ragu, yang ditampilin pendapat Imam Syafi'i ini di tafsir Ibnu Katsir tuh, ketika menafsirkan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah orang itu mendapat pahala selain yang dia usahakan. Berarti kan orang udah mati nggak bisa berusaha apa-apa, nggak bisa dapat pahala. Iya betul. Tapi yang kita maksud dalam tradisi ini bukan kita baca Quran terus yang dapat pahala yang mati. Emang bukan begitu malih. Makanya kalimat kita apa? Wa nakhusu khususan nuhdiha, kita hadiahkan. Ijalin lahum masawa bazalika minna ilaihim, jadiin pahala baca Quran saya nih, zikir saya, doa saya nih Allah, zalika minna ilaihim, buat mereka aja. Kirimkan tuh. Itu maksudnya. Jadi bukan semata-mata yang nggak nyampe itu nggak nyampe, memang nggak nyampe. Orang yang mati mah nggak bisa baca Quran. Kita yang hidup bacakan, kita hadiahkan. Nah, ternyata orang tua kita yang sudah meninggal di alam kubur itu Pak, itu juga masih mendoakan kita. Di hadis riwayat Imam Ahmad selainnya di Sunan Tirmidzi dikatakan, inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian yang masih hidup di dunia ya kan, yu'radu ala aqaribikum, itu diperlihatkan ke orang tua kita yang udah meninggal di kubur tuh. Lalu fa in khairan, kalau amalan kita di dunia ini baik, istabsyaru bi, itu orang tua kita senang Pak di kubur, girang ngelihat anaknya ngedoain, ngundang, zikir, sholawat, itu almarhumah senang di kubur Pak, girang. Orang tua kita yang udah meninggal ngelihat anaknya berbuat baik di dunia itu girang.
anak gua di dunia masih hidup, tetangga lagi susah ngebantu, sholatnya rajin, puasanya rajin, tetangga gak punya kopi dibeliin, tetangga mau makan ikan gak punya duit dibawain habis mancing. Itu orang tua dikubur seneng Pak, istabsyaru bih. Tapi fa in kana ghairu zalik, kalau yang hidup nih anak-anaknya di dunia sebaliknya tidak melakukan kebaikan, lalu orang tua kita yang dikubur berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matiin mereka ya Allah sampai Engkau kasih hidayah sebagaimana Engkau kasih hidayah kepada kami. Itu Pak orang tua kita. Ngelihat anaknya baik senang, ngelihat anaknya jelek dia berdoa, jangan matiin dulu itu ya Allah sampai Engkau kasih hidayah jadi benar. Tuh, orang tua di dunia doain anak, sampai dikubur juga masih doa. Nah pertanyaannya, doa orang tua kita yang dikubur itu kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Kagak, orang udah mati. Tapi ngapa masih berdoa Pak? Itulah sayangnya orang tua kita. Walaupun kagak jelek tetap ya Allah, kalau anak saya masih berbuat maksiat banyak kejelekan, jangan matiin dulu, jangan buru-buru matiin sebelum Engkau kasih hidayah. Makanya kalau orang tua sudah meninggal sama kita jangan putus hubungan, minimal Fatihah, doa, zikir tetap kita kirim. Karena orang tua itu senang ketika anaknya berbuat baik di dunia, istabsyaru, mereka senang. Nah kemudian hikmah selanjutnya, bagi kita anak-anak yang ditinggalkan, tentu tidak boleh lupa bahwa kita pun berangkat dari orang tua kita. Ini almarhumah Ibunda Titing Suningsih sudah sempurna, paripurna hidupnya. Ya, sudah Allah lahirkan, ciptakan dari keadaan lemah, min ba'di quwwatin dhafin, dari lemah menjadi kuat, lemah lagi, sampai akhirnya pulang kembali ke hadirat Allah. Insya Allah pulang dalam keadaan husnul khotimah dan gembira karena melihat anak-anaknya di dunia juga termasuk ahlul khair. Maka kita saksikan juga bahwa almarhumah juga termasuk ahli khair. Nah bagi kita, bagi anak-anak yang sudah ditinggalkan sama orang tua, maka sekali lagi tadi jangan sampai putus. Apalagi ini kita di bulan Rajab, penghujung bulan Rajab, sebentar lagi masuk Syaban, sebentar lagi masuk Ramadan. Biasanya mau Ramadan tuh baru udah pada eling ziarah ke kubur emak bapaknya. 11 bulan gak ditengok, tapi ziarah ke makam wali kemana-mana nyampe. Padahal kata Bang Haji Roma, keramat yang paling ampuh orang tua ibu ya. Tapi makamnya asal mau Ramadan doang baru dikunjungi setahun sekali. Maka kita doakan orang tua, maka orang tua juga mendoakan kita. Itu salah satu juga bakti sebagai anak yang soleh dan solehah, yang pahalanya terus mengalir. Nah inilah hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi bekal buat kita, khususnya buat Sohibul Musibah, keluarga besar, untuk melanjutkan, meneruskan kebaikan-kebaikan almarhumah yang bisa menjadi wasilah doa sebagai amalan pahala buat kita semua, dan juga meringankan dan juga meluaskan, melapangkan kubur almarhumah. Nah itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.